Tuhan mau menolong kita, termasuk lewat penderitaan. Ya, Tuhan lewat karyanya atau lewat perjalanan Yesus, Dia mau menolong seorang yang tidak mengenal Yesus, seorang yang berdosa, seorang penyembah berhala, untuk datang percaya dan menerima Yesus dan tinggalkan satu kehidupan yang lama. Lewat apa? Lewat salib yang Dia pikul. Saudara-saudara, yang pertama, Allah mau menunjukkan kasih-Nya. Dia tidak atau kadang terjadi dalam hidup kita tidak hanya lewat berkat saja, katakan amin. Tidak hanya kalau dikasih berkat maka kita bilang bahwa Tuhan penuh kasih, Tuhan baik. Tapi kalau tidak dikasih berkat kita katakan Tuhan jauh, Tuhan tidak dengar. Apalagi dikasih penderitaan, Tuhan jahat. Bukan, Simon mengenal Yesus lewat penderitaan. Maka sebab itu saudara-saudara, Allah selalu menunjukkan kasih kita karena Dia selalu mau menolong umat-umatnya. Mungkin hari-hari ini kita sementara alami penderitaan salib yang sementara kita pikul, berat, ya, tidak mudah, tidak ringan, tapi Tuhan mau menolong kita supaya semakin hari semakin kita mengenal Dia, semakin hari kita semakin dalam di dalam Dia, dan semakin hari kita semakin untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan izinkan keadaan sakit dalam hidup kita karena Tuhan sayang, karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan mau menolong kita. Ya, saya memberikan ilustrasi yang mungkin sudah berulang-ulang kali. Seorang kuli bangunan itu dari lantai 20 dengan lantai yang ada di bawah. Ya, ketika ini temannya yang dari lantai 20 yang dalam pembangunan gedung tinggi itu, dia panggil temannya yang ada di bawah, dia teriak-teriakin, dia teman pakai helm itu, nggak dengar dia. Dia sudah teriak sekuat-kuatnya di atas pun ini yang ada di bawah itu nggak dengar. Dia pikir bagaimana? Dia cari perhatian, ya, dia buat mencari perhatian. Dia ambil doi itu, dia lempar dari atas, ya, sampai di bawah itu doi ini dia teman cuma dia begini. Ada sini doi, ada doi, dia ambil doi. Dia isi pokoknya dia tetap jalan. Dia tetap dia lari ke atas. Dia pikir bagaimana ini cara? Dia pikir ada cara yang sekalipun mungkin tidak enak. Dia ambil batu, dia tarik dari atas, langsung dikapal kaki dia, pusing mungkin sakit. Seketika itu, ketika batu mendarat di helm di kepala, seketika itu juga dia melihat ke atas sampai melihat batu. Ketika dia lihat di atas, dia pertama bilang, ini kita bermaksud, kita kasih tahu ini. Katakan amin. Kadang Tuhan izinkan itu, ada penderitaan dalam hidup kita, agar kita fokus dan kita bisa memandang kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ada perjumpaan seorang yang tidak mengenal Tuhan menjadi seorang yang mengenal Tuhan. Ya, seorang yang jauh, datang dari jauh, tidak kebetulan cara Tuhan mau menyelamatkan kehidupannya. Tuhan mau menolong jiwa dia supaya tidak binasa. Demikian juga dengan hidup kita, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Dia mau menolong saya dan saudara. Katakan amin. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam kitab Injil Markus ini, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-15 ini kita melihat beberapa ayat di dalam ayatnya yang ke 37, 38 dan 39. Ya, saudara perhatikan dulu ayatnya. 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 38. Ketika itu, jadi kalimat-kalimat ini tidak kebetulan. Ketika itu, saat itu, tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di daerah tempat situ, saudara, dekat dengan Bait Allah. Ya, jadi tempat penyaliban Yesus itu, daerahnya itu dekat sekali dengan Bait Allah. Ya, itu Bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu ada arti, ada penutup itu, ya, terbelah.
bukan itu poinnya. Ayat 39, coba saudara perhatikan. Waktu ini lagi bicara tadi, waktu itu, kemudian ini bicara waktu, jadi sama dengan bahasa tadi. Kebetulan waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, yaitu kepala pasukan Romawi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Poin yang kedua, saudara lihat, Tuhan mau menolong siapa ya saudara-saudara? Tuhan mau menolong ini seorang yang besar, seorang yang punya pengaruh, ya, dan dia itu adalah seorang kepala pasukan Romawi. Dia itu yang mengatur semua ini. Ini tentara atau pasukan-pasukan Romawi ini yang membawa Yesus, yang memukul, yang mengirim Yesus itu, ini di bawah pimpinan kepala pasukan Romawi. Jadi otak penyiksaan itu semua itu ada di seorang kepala pasukan Romawi. Jadi saudara bisa bayangkan seorang yang betul-betul berbuat Yesus menderita, itu atas perintah ini, atas perintah kepala pasukan ini, mencambuk, memukul, ya, menyuruh memikul sakit kepala pasukan. Itu skema dia yang atur semua itu sampai di Bukit Golgota. Tapi coba saudara perhatikan, orang yang menghancurkan Yesus, orang yang membuat Yesus menderita, seorang yang besar, seorang kepala pasukan yang tentu didengar oleh para anak buahnya, yang tentu dihormati, yang semua perintahnya itu pasti mereka akan buat, sekalipun tidak benar, sekalipun tidak adil. Tetapi coba saudara perhatikan, Tuhan Yesus atau Yesus, dia mau menolong seorang kepala pasukan ini untuk apa? Menyelamatkan kehidupannya. Yang kedua, saudara-saudara, di hadapan Yesus dari mulutnya mengakui, dan saudara perhatikan dalam literasi yang saya baca, di depan Yesus itu dia menjadi